Perkenalkan Lur, nama saya Icang Kimi. Aku ingin miliki dia. Saya terpaksa mengalur film ini karena listrik di rumah udah kelap-kelip merah Lur. Minta tolong ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre horror thriller drama, yaitu Piggy tahun 2022. Bercerita tentang seorang wanita yang selalu dibully gadis-gadis di desanya lantaran fisik yang terlalu gemuk. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang psikopat dan sejak saat itulah nasibnya berubah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tebak-tebakan dong, ngalor soalnya ya kan. Dari requestan dulurku Yuma Another World Moment. Panjang kali nama kau ini Lur. Ikan apa yang set? Ayo pas nyerah jawabannya. Kan kita cuma temen. Monggo sekecaken. Sebelum mulai info aja Lur, kalau film ini memakai aspek rasio 4:3 ya. Jadi kayak film tahun 50-an gitu. Atau kayak film Justice League versinya Zack Snyder Cut gitu Lur. Dan memang kesan horornya lebih dapat. Oke, mari kita kancut ke filmnya. Film diawali dengan seorang Mbak Mon bernama Sarah yang sedang menjaga toko daging, khususnya daging babi milik orang tuanya yang sebut saja Thomas dan Asun di salah satu desa Espanyola. Betapa irinya Sarah melihat teman-teman di desanya yang akan menikmati pesta liburan musim panas. Mereka adalah Maka, Roci, Pedro, dan kekasihnya Claudia yang paling baik hati dibanding dua teman ceweknya tadi. Sebenarnya Sarah pengen ikut pesta, tapi apa daya kedua ortunya butuh bantuan di toko dan Sarah juga diminta belajar. Lagi pula selama ini Sarah selalu dibully karena fisiknya. Setelah itu Claudia pun datang membeli daging titipan ibunya sambil ditemani oleh Roci yang diam-diam memotret keluarga Sarah. Sesuai dugaannya Sarah pun mengecek medsos Roci dan terlihat dia yang memposting foto tadi dengan hashtag 3 babi kecil. Melihat itu Sarah hanya bisa memendam amarahnya, mana pakai nggak sengaja ke like lagi ya kan. Dan inilah babi. Bye. Karena sering tidak mendapatkan perhatian orang tuanya dan juga sering diusili adiknya, Sarah tumbuh menjadi pribadi pemalu, penyendiri, dan menganggap hidup tidak pernah berpihak kepadanya. Hari itu Sarah pun pergi keluar rumah untuk refreshing berenang sendirian. Tapi ternyata ada seorang pria misterius yang juga lagi berenang. Dan tak lama kemudian Maka and the gang kebetulan lewat di sana. Wah, langsung dibully Lur. Mulai dari fisik, kebiasaan Sarah yang doyan makanin rambutnya, sampai pria misterius yang dikira pacarnya Sarah. Eat your hair. Eat it. Tasty hair. Her bikini. Her body just swallows it. Nothing to say. Oink, oink, oink. Like this. You got a boyfriend and didn't tell me? Boyfriend's leaving. Oh, darling, you're all alone now. Tidak sampai di sana, Maka dan Roci masih terus membulinya dengan menjaring Sarah layaknya ikan sampai dia kesulitan bernafas. Emang anak-anak laknat emang ya. Claudia pun berusaha menghentikan kedua temannya, tapi apa daya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Sarah pun berenang menjauh dan tanpa dia sadari ada seonggok mayat yang diikat dan diberi pemberat di dalam air. Nah lo. There she blows. The giant. Help her. Go. Are you a pig? Like you're... Go, Clow. Grab her towel. Karena baju sehanduk-handuknya diambil, Sarah pun terpaksa berlari pulang ke rumah hanya memakai daleman saja. Lalu tiba-tiba datanglah segerombolan berandalan yang tertawa melihat Sarah dan juga membulinya. Sarah yang hanya bisa menangis terus berlari dan sempat melewati mobil van yang terparkir. Tepat setelah Sarah melewati mobil itu, terlihat Maka yang merangkak terseok-seok dipenuhi darah, lalu diculik oleh seseorang. Mobil van itu pun akhirnya pergi dan langsung berhenti ketika si penculik melihat Sarah. Betapa terkejutnya Sarah melihat Claudia yang juga berdarah-darah meminta tolong. Dan ternyata si penculik adalah pria misterius yang tadi berenang. Sebut saja dia Wagimin. Itu artinya Wagimin telah menculik Claudia, Maka, dan Roci, juga membunuh seseorang yang mayatnya telah ditenggelamkan. Wagimin pun mengembalikan baju-baju Sarah dan terus menatapnya, seakan-akan meminta Sarah untuk tutup mulut. Melihat itu Sarah pun hanya bisa terdiam, bahkan sampai terkencing-kencing.
Sesampainya di rumah, Sarah yang masih ketakutan pun menenangkan diri sambil mandi. Awalnya Sarah galau harus berbuat apa, tapi ketika dia melihat postingan sosmed Roci yang banjir komentar, Sarah sudah tidak peduli dengan nasib Claudia dan teman-temannya. Setelah itu Sarah kembali bekerja dan melihat Pedro yang kebingungan mencari teman-temannya. Lalu karena lampu di toko mati, Thomas pun meminta Sarah beli lampu di toko sebelah. Saat dia OTW pulang, terlihat warga desa yang ketakutan melihat kolam renang. Bu Asun yang penasaran pun mengajak Sarah pergi ke kolam yang ternyata sudah dipenuhi oleh polisi karena ditemukan mayat penjaga kolam. Sementara pelayan kolam di sana bernama Rosa juga menghilang. Mengetahui fakta mengerikan itu, Sarah pun auto muntah dan ibunya melapor ke polisi jika anaknya tadi siang berenang di kolam itu. Tapi karena takut menjadi target penculikannya Wagimin, Sarah pun berbohong jika dia berenang di sungai bukan di kolam renang. Is that true? Were you here? She's here every day. She thinks I don't know. Sarah, don't lie. True. Asun, take her home, will you? Di tempat persembunyian Wagimin, pelayan Rosa yang diculik akhirnya dibunuh dengan sangat-sangat sadis. Sementara itu berita hilangnya beberapa remaja sudah tersebar di berita. Dan karena orang tua Sarah sudah tahu pembulian teman-temannya, mulai saat itu Asun pun hanya memasak salad untuk anaknya. Tak lama kemudian emaknya Claudia bernama Elena mampir silaturahmi dan bertanya ke Sarah di manakah Claudia dan teman-temannya berada karena mungkin aja dia tahu sesuatu. Namun Asun yang tahu Claudia and the gang telah membuli bahkan menyebut Sarah dengan sebutan babi, langsung mengusir Elena pergi dari rumahnya. Saat malam harinya, Sarah yang akan tidur tiba-tiba melihat jajanan bolu favoritnya ada di jendela dan dia sadar jika itu adalah perbuatan Wagimin. Sadar akan bahaya yang mengancam, diam-diam Sarah mengambil HP ayahnya untuk mencari HP-nya yang masih dibawa Claudia and the gang dengan cara menelponnya di hutan tempat Wagimin terakhir kali terlihat. Sarah pun berhasil keluar rumah tanpa diketahui, namun beberapa tetangga sempat melihatnya. Sarah yang sudah sampai di hutan berhasil mendengar suara ringtone HP-nya karena situasi sangat hening. Semakin lama suara ringtone semakin dekat dan sampailah dia di sebuah bangunan terbengkalai. Tepat ketika HP-nya ditemukan, Sarah pun sangat terkejut melihat Wagimin berada di belakangnya. Di lain tempat, kepala polisi Carlitos dan anaknya yang juga seorang polisi bernama Carlos sedang keliling desa untuk mengecek situasi karena terdapat banteng matador yang lepas dari arenanya. Sementara orang tua Claudia, Maka dan juga Roci mencari keberadaan putri mereka dengan aplikasi Find My Phone. Titik lokasi handphone pun sudah ditemukan dan Wagimin yang panik langsung meminta Sarah diam saat itu juga. Entah kenapa saat bertatapan dari dekat timbul rasa semriwing di hati mereka. Lalu Wagimin pun pergi dari sana sedangkan Sarah sembunyi di balik tembok-tembok karena para orang tua sudah datang. Sampai akhirnya mereka menemukan mayat Rosa si pelayan dan teriakan itu didengar oleh Carlitos juga Carlos. That's no bull. Sarah yang panik takut ketahuan dan nanti bisa dituduh sebagai pelaku pun akhirnya kabur dan untungnya tidak satu pun dari mereka yang melihatnya. Elena, are you okay? What happened? Sesampainya di rumah, Sarah pun langsung mengembalikan HP ayahnya. Dan saat dia akan tidur, Sarah yang teringat dengan betapa rupawannya psikopat Wagimin akhirnya melakukan masturbisa. Lalu tak lama kemudian jendela kamarnya pun diketok yang ternyata itu adalah Pedro. Pedro tahu jika Sarah berada di kolam renang kemarin siang karena mendapatkan video kiriman dari cememewnya Claudia. Pedro yakin Sarah pasti mengetahui sesuatu karena penjaga kolam sudah tewas, pelayan kolam menghilang, begitu pula dengan kekasih dan dua temannya. Namun Sarah hanya menjawab jika saat itu dirinya dibully, bahkan rasanya hampir mati karena ditenggelamkan. Setelah itu Elena mendatangi mereka dan menuduh Pedro telah berbuat macam-macam ke anaknya Claudia. Karena di hutan tadi Elena menemukan mayat si pelayan kolam dengan kondisi mengerikan yang mungkin saja Pedro ataupun Sarah mengetahui sesuatu. Untungnya Asun pun datang melindungi Sarah,
tapi situasi semakin tidak terkendali karena tetangga-tetangga di sana melihat Sarah keluar saat tengah malam. Ditambah lagi Pedro memberitahu jika Sarah adalah orang terakhir yang melihat Claudia dan kawan-kawan di kolam. Pertengkaran antara Asun dan Elena pun terjadi sampai akhirnya mereka dilerai dan ternyata Wagimin melihat keributan itu dari kejauhan. Person who saw them at the pool. Sarah wasn't at the She pool. fucking was. They were up to something. They've been up and down the street all night long. Something. Make her talk. I bet she Leave her knows. alone or I'm calling the police. Karena perkelahian tersebut, mereka pun dibawa ke kantor polisi. Carlos memberitahu jika handphone Claudia dan yang lainnya ditemukan di dekat mayat Rosa, yang mungkin saja Sarah mengetahui fakta di mana keberadaan mereka. Sarah pun akhirnya mengaku jika dia memang pergi ke kolam renang, di mana saat itu Claudia, Maka, dan Roci membulinya, mengambil pakaiannya dan hampir menenggelamkannya. Ketika Sarah akan melanjutkan ceritanya, tiba-tiba ibunya Asun langsung memotong pembicaraan dan membawa anaknya pergi dari sana. They picked on me. I nearly drowned. And then what? Nothing. Friend's phone was near Rosa. Rosa's dead. enough. Wait. We're leaving. Asun. Move it. Wait! No more questions. Di lain sisi, psikopat Wagimin yang juga jatuh cinta dengan Sarah nekat masuk ke rumahnya untuk menciumi dalemannya. Lalu tiba-tiba Pak Thomas memergokinya dan langsung disikat oleh Wagimin hingga pingsan. Tak lama kemudian Sarah dan Asun pun sampai di rumah. Mereka berdebat karena Sarah merasa selalu dikekang dan diperlakukan seperti anak kecil oleh ibunya. Sampai akhirnya Asun mengambil handuk dengan noda darah milik Claudia yang dibawa oleh Sarah. Asun pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, nak, biar ibu bisa membantumu. Namun Sarah yang merasa terpojok dan ketakutan pun meneriaki ibunya, bahkan mendoakan seluruh keluarganya mati. Mendengar itu Bu Asun jadi emosi dan akan menampar Sarah, tapi tiba-tiba Leave me alone! Shut up! I hate you! Hit me! I do. Sarah, You're just like please. everyone else! Did you do? Please tell me. What happened? I wish you were all dead! Bu Asun langsung dibuat pingsan oleh Wagimin dan Sarah dibawa pergi meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Lalu saat akan naik mobil, terlihat geng berandal yang membuli Sarah dan Wagimin yang gak terima pun berusaha menabrak mereka. Dalam perjalanan Wagimin memberikan jajan kesukaan Sarah dan tiba-tiba mobil papasan dengan banteng yang ucul yang lepas hingga mobil pun sempat kecelakaan. Lalu sesampainya di gudang persembunyian, Wagimin pun menggendong Sarah yang masih pingsan dan juga mengobati lukanya. Keesokan paginya Sarah yang sudah siuman mengelilingi gudang tersebut dan dia menemukan Claudia juga Roci yang sedang digantung. Sarah pun langsung melepas sumpelan mulut mereka, tapi sayangnya ikatan di tangan dan kaki susah dilepas. Lalu tiba-tiba Wagimin datang memanggil-manggil Sarah dan karena Roci terus-menerus berteriak, Wagimin langsung menyabet pipinya. Sarah yang ketakutan melihat itu pun mencari jalan keluar sampai akhirnya dia masuk ke sebuah bilik kecil yang ternyata di dalam sana Maka sudah tewas dimutilisa oleh Wagimin. Wagimin pun berhasil menemukan Sarah dan karena rasa cintanya yang mendalam, Wagimin memberi tutorial cara menjadi psikopat dengan menyuruhnya membunuh Roci. Sarah terus dipanas-panasi untuk segera menikamnya karena selama ini dia selalu dibully. Lalu yang terjadi, We'll do it together. tanpa sengaja Wagimin menembakkan senjatanya yang ternyata mengenai tangan Claudia sampai putus. Terlihat gelang Claudia yang terjatuh sama dengan milik Sarah. Usut punya usut, dulu mereka bersahabat ternyata lur. Tapi karena nggak mau ikut-ikutan dibully dan ingin jadi ABG hits di desanya, Claudia pun akhirnya bergaul dengan Maka dan juga Roci. Sarah yang tidak tahu jika Wagimin mencintainya dan takut akan dibunuh, akhirnya mengoyak leher
leher Wagi Min sekaligus memakannya hingga dia tewas. Setelah itu Sarah pun langsung menembak Rochi karena masih memanggilnya babi. Begitu pula dengan sahabatnya dahulu, Claudia. What have you done, Piggy? I'm sorry. Oh no. Ternyata mereka tidak dibunuh dan yang ditembak oleh Sarah adalah tali ikatan mereka. Setelah kematian psikopat Wagi Bin, Sarah pun pulang berjalan kaki dengan tubuh yang dilumuri darah. Sampai akhirnya dia berpapasan dengan Pedro yang sangat terkejut dengan penampilannya. Lalu di akhir film, Pedro pun akhirnya mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. What happened? You okay? Hold on. Buyar, kan pakai acara bully-bully sih, kena karmanya kan, kapok.